Saya Abraham Silaban. Ini adalah episode istimewa di mana saya berada di stasiun Pegangsaan 2 LRT Jakarta. Kita akan berbicara mengenai sepak bola dalam Abraham Live with LRT Jakarta. Karena kita lawan Indonesia lawan Irak, ada VAR. Sepanjang pertandingan tidak pernah wasit maupun wasit VAR memanggil VAR. Si Fakompo Udom. Oh, selama dia pegang VAR, Indonesia mati angin. Asal mana? Thailand. Tapi host punya preferensi nggak? Pelatihnya siapa berikutnya? Kalau Pak Roberto siapa pelatih berikutnya? Kalau saya pilih orang Korea tapi yang lain. Iya, Bang Rocky mungkin paham nih kan? Iya. Apa namanya itu ini Bang, genre atau apa gitu? Kalau saya nggak pernah. Serius? Saya langsung di lapangan aja langsung kerja. Disiarkan langsung dari stasiun Velodrome LRT Jakarta. Inilah Abraham Live with LRT Jakarta. Tak ada satupun manusia yang pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang Kuang Kuasa menjadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupku, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Katakan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tersenyumlah, bersyukurlah kata lagu barusan. Namun bagaimana caranya tersenyum bila mimpi besar kita kembali tertunda? Bila timnas kita lagi dan lagi gagal ke Piala Dunia? Kita punya bakat dan kita pun punya semangat. Sorak pecinta sepak bola yang menggelora. Karena sepak bola bukan hanya sekedar olahraga, namun cermin bangsa, bukan panggung ego dan kepentingan semata. Sore ini kita tak sekedar ingin mencari siapa yang salah, tapi kita sedang berupaya untuk mencari siapa yang bisa menunjukkan arah. Sebab yang kita pertaruhkan bukan sekedar olahraga maupun sepak bola, tapi ini harga diri bangsa. Dari stasiun Velodrome LRT Jakarta, saya Abraham Silaban. Inilah kemana arah timnas kita.
Oh, senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Makasih Mas Trias. Apa kabar? Baik. Asik, keren suaranya. Mas Trias, Yes. masih bisa sumringah, Masih dong. menyanyi tersenyum, Iya. sekalipun timnas kita gagal Piala Dunia. Sedih pasti, kesel iya, tapi kan kita harus positif. Ya, perjalanan masih panjang. Ya terus kita jalani lagi. Kita harus cari lagi. Kita harus terus geber lagi. Kita harus apa namanya? Ya kan? Kalau bukan sekarang, barangkali masa depan Ya. kita terus bisa berjalan. mencapai cita-cita kita Iya. masuk Piala Dunia. Terus positif, terus Luar dan biasa. terus. Terima kasih Mas Trias ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir di LRT Jakarta Stasiun Velodrome. Ini luar biasa ya. Saya menikmati betul hadir di sini. Abraham Live with LRT Jakarta, dan kali ini kita membahas sesuatu yang menarik karena kita bicara bahwa yes, kita terganjal di Piala Dunia, tapi di sini kita akan mencari kemana arah timnas kita. Tanpa berlama-lama, kita langsung panggilkan narasumber kita yang istimewa. Saya akan panggilkan satu persatu yang akan duduk di meja bundar bersama saya, Abraham Silaban. Yang pertama, narasumber yang satu ini punya ciri khas rambut yang merah ketika dia masih menjadi pemain bola. Bukan karena ikut tren Korea, bukan karena tanda pemberontakan, tapi ini peringatan biar kelihatan serem depan bek lawan. Dulu di lapangan nyerang dari depan, sekarang nyerang lewat kata-kata dan omongan. Sekali dia bicara, federasi langsung ketar-ketir. Siapakah dia? Langsung saja tepuk tangan meriah untuk Bung Rocky Butirai. Apa kabar Kakak Rocky? Puji Tuhan sehat. Sehat? Luar biasa. Selamat datang di LRT Jakarta ya. Udah pernah naik LRT sebelumnya? Baru tadi Baru tadi. Gimana rasanya? terlalu santai. Terlalu santai. Santai tapi ada arahnya. Tapi kalau timnas kita ada arahnya nggak? Sekarang ini? Saat ini belum. Saat ini belum? Oke, kita coba cari nanti ya kemana arah timnas kita. Tapi silakan duduk sekali lagi, Bung Rocky Butirai. Nah, narasumber berikutnya, ini analis sepak bola. Kalau kasih komentar ke federasi, langsung kayak pemain lihat kartu merah. Tunduk, diam, dan mikir dosa-dosanya. Dan ini adalah satu-satunya pengamat yang bisa nemuin pelanggaran bahkan sebelum pemain nyentuh bola. Bahkan saking jagonya dia, itu VAR ngomong kayak gini, mohon maaf nggak kedetek bang. Nah, langsung saja kita panggil Bung Haris Pardede, Bung Harpa. Selamat datang Bung Harpa. Gimana cuaca di Jakarta hari ini? Hujan? Berkah? Ya. Tapi apakah berkah buat timnas kita? Ya mudah-mudahan, karena walaupun kita kemarin gagal di round 4, tapi harapan itu mudah-mudahan masih ada. Karena tadi saya lihat di situ ada yang main bola. Oke, artinya? Artinya walaupun hujan lebat, Ya. kemudian gak ada lapangan bola, tapi semangat mereka masih ada. Itu di situ, orang itu bolanya masih ada tadi kalau nggak salah ya. Ini memang luar biasa. Tadi kan kita memulainya dengan nyanyi dan lagu-lagu ya. Iya. Karena pada prakteknya kita masih bisa senyum sumringah sekalipun kita gagal tampil di Piala Dunia. Tapi nggak masalah lah ya. Tapi Siap. lepas dari itu ada pesan-pesan yang akan kita bicarakan di sini. Siapa nakhoda timnas kita ke depan? Barangkali Bung Harpa sudah punya jawabannya. Nanti kita diskusikan. Silakan duduk Bung Harpa. Narasumber yang satu ini hobi main bola. Bahkan saya sempat berpikir jangan-jangan cita-citanya ini menjadi pemain bola dulu. Tapi sayang, bolanya keburu nyasar ke stasiun LRT Jakarta. Alih-alih ngatur formasi pemain, malah ngatur formasi rangkaian LRT Jakarta sekarang. Udah tahu kan? Bapak ini bukti nyata, kalau gagal ngejar bola nggak apa-apa.
asal masih bisa ngejar target operasi harian LRT Jakarta. Tepuk tangan untuk Direktur Utama LRT Jakarta, Roberto Aguiar. Pak Roberto, apa kabar? Kabar sangat baik. Sangat baik. Baik ya Pak ya. Nah kalau kita lihat ini luar biasa. Pernah membayangkan bahwa LRT Jakarta akan menjadi semacam ya lapangan sepak bola mini studio Pak? That's the beauty of football. Beauty of football Bisa ya? kita bicarakan di mana saja, dengan siapa saja. Iya. Jadi banyak yang nanya kepada saya, Abraham live di LRT Jakarta, kok iya ngomongin sepak bola? Nah, figur inilah satu-satu yang bisa menjawab kenapa kita harus mengangkat tema ini. Tapi jangan dijawab sekarang. Nanti kita akan jawab. Silakan duduk. Terima kasih Pak Roberto. Nah, siapa lagi ya? Nah, kalau yang satu ini profesor komunikasi. Tapi kalau ngomong bola, teorinya bisa ngalahin Pep Guardiola. Ini profesor kalau debat bola bukan mempertanyakan kenapa kita bisa kalah, tapi apa pesan komunikasi di balik kekalahan itu. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Profesor Effendi Ghazali. Prof, apa kabar Prof? Kabarnya saya sudah menggunakan baju ini diajak oleh Pak Roberto, ada Rocky Bujirai, kemudian Bung Harpa. Saya sebetulnya mau tanding sepak bola sekarang ini. Saya mau melawan AFC. Kenapa? Oh, masa iya aja bersama-sama dengan FIFA kita sampai bertanding di Arab Saudi dan Irak. Kita selesaikan dalam pertandingan. Luar biasa. Betul nggak tuh? Dan kita selesaikan di LRT Jakarta. Oh iya, betul. Tapi jujur ya, Kenapa? ini tempat luar biasa. Kenapa? Saya lihat di situ, itu ada orang masih main bola. Bener-bener saat ini loh, di tengah hujan. 9 orang. Berarti Indonesia memang negara sepak bola, baik panas maupun hujan. Luar biasa. Dan terima kasih Prof. Ege. Mau apapun musimnya, musim kemenangan, musim kekalahan, ya saya yakin lah kita cinta timnas, betul? Kita cinta, timnas Garuda kita harus dukung terus. Dan yang terakhir, yang ini atlet lintas cabang, cita-citanya dulu menjadi pemain bulu tangkis. Malah sempat main bola, bela timnas kelompok usia. Langsung saja kita panggil Syamsir Alam. Gimana bro? Sehat? Luar biasa. Jadi sekarang aktivitas? Ngelatih sih, masih nggak jauh-jauh dari sepak bola. Oke. Gitu. Ya, tepuk tangan untuk Syamsir Alam, silakan duduk. Iya, ini luar biasa ya. Narasumber kita sudah hadir di sini. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita. Iya, bicara sepak bola hari ini bersama dengan narasumber yang hadir di LRT Jakarta. Saya mungkin ke Pak Roberto terlebih dulu. Pak, kita live di LRT Jakarta, tapi Bapak punya ide, punya gagasan, kita bicara sepak bola di LRT Jakarta. Kenapa? Iya, sepak bola kalau kita bicarakan arah ke depan, berarti kita ingin mendapatkan pemain yang tekniknya bagus, fisiknya bagus, intelijensianya bagus. Tapi kita juga ingin memiliki pelatih yang antisipatif, strateginya tepat untuk semua kondisi. Nah, itu tidak cukup. Ekosistem di sekitar sepak bola harus sangat mendukung. Kepemimpinan, leadership di asosiasi penting, lingkungan bisnis penting, supporter sangat penting, masyarakat luas sangat penting. Nah, itulah mengapa saya kira kita perlu sama-sama mendukung agar sepak bola kita mendapatkan arah yang tepat. Luar biasa. That's the idea. Dan perbincangan itu dibawakan langsung di LRT Jakarta ya. Kalau kita bicara kemana arah timnas kita, tadi sudah di-spill oleh Prof. Ege. Yang jelas arah LRT Jakarta sudah kelihatan ya Prof ya? Sudah kelihatan. Nah, apakah timnas kita akan kelihatan juga? Nah, yang saya suka dengan LRT itu adalah sebetulnya peradabannya. Karena saya mau bicara nanti arah itu peradaban bola. Apa itu? Kalau kita nonton bola di mana-mana, Hong Kong, DC, dimanapun, kemarin sama-sama di Saudi, dimanapun, itu ke stadion bola identik dengan kereta api atau LRT begini. Betul nggak itu? Itu satu. Dan yang kedua, LRT ini adalah bagian dari peradaban di berbagai angkutan-angkutan menuju
stadion ataupun di dalam kota itu, biasanya di situ ada konser. Ya bukan cuma ini tempat duduk nggak boleh dipakai oleh orang yang sehat ya, itu pasti ada. Ini buat teman-teman yang yang lebih tua atau teman-teman disabilitas misalnya. Tapi bukan itu saja. Konser apa? Ya kan? Nanti festival juggling apa? Saya coba geser ke Bung Rocky Putirai. Bung Rocky, Anda pernah viral ketika Anda menyebutkan alasan PSSI pecat pelatih adalah karena tidak bisa diatur. Tapi yang jelas kita melihat baru saja pelatih kepala timnas Patrick Kluivert juga dipecat. Apakah Anda masih tetap dalam framing pikir yang sama mengenai itu? Kalau saya lihat dalam pergantian pelatih itu juga, ya mungkin itu dalam bagian dari kepengurusan. Karena pada saat di Sintayong itu banyak sekali pertentangan dengan kepengurusan. Salah satu contoh bagaimana pemain-pemain lokal itu dipulangin karena non disiplin. Ya kenapa dia paksa pemain naturalisasi, dan selama pemain naturalisasi ada itu kita tidak pernah lihat lagi di sosial media itu ada pemain yang dipulangin karena disiplin. Nah pada saat progres ini sedang berjalan, memang membangun sesuatu itu kan butuh waktu. Dan saya tahu juga Sintayong itu juga bukan orang yang gampang diatur. Karena dia bekerja, usaha kerja kerasnya itu sampai bikin dia jadi pelatih terkenal. Dan mungkin karena memang berselisih paham itu yang bikin satu kesimpulannya Sintayong harus dipecat. Oke. Dan menurut Anda ketika kemudian Patrick Kluivert dipecat, kemudian ada statement yang barangkali juga kita dengar ya dari Alex Pastur ya, bahwa memang pada prakteknya Indonesia belum sepantasnya bisa masuk Piala Dunia atas dasar melihat peringkat ketika kita main di kualifikasi babak keempat. Anda sependapat dengan itu? Saya kira kalau macam masalah lolos ke Piala Dunia itu bukan masalah peringkat. Tapi bagaimana kesiapan pelatih, bukan pelatih tapi dari pengurusan ke negara. Artinya pada saat ada support dari negara dan kepengurusannya itu benar, kepelatihan juga benar. Saya pikir kita lihat di negara-negara Afrika sana juga mereka punya keterbatasan kehidupan yang lebih parah juga dari kita. Dan mereka bisa punya motivasi, mereka bisa punya tujuan dan mereka bisa masuk. Artinya peringkat itu masuk lolos Piala Dunia itu bukan berdasarkan peringkat. Tapi bagaimana kesiapan kita secara pribadi, habis itu secara tim, secara organisasi juga siap apa enggak. Tunggu, kita udah siap nggak sebelumnya? Saya kira belum siap. Oke. Jadi ini sebetulnya bahwa ini implikasi dari ketidaksiapan kita sebetulnya. Ya sekarang bagaimana bisa siap? Sintayong untuk bikin kita naik dari peringkat bawah sampai 100 itu butuh 3 sampai 4 tahun. Terus bagaimana Patrick bisa bikin cuma dengan 3 bulan sampai 6 bulan bisa dalam 2 pertandingan bisa bikin kita lolos. Itu ya sebenarnya sih memang ada, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, gitu loh. Tapi amin. Hal itu dia sendiri datang tidak percaya kok. Maksudnya dengan apa yang saya alami sebagai pemain bola, satu hal yang paling susah diatasin seorang pemain bola itu adaptasi. Sehebat apapun pelatih, walaupun dia pegang dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun, itu tidak bisa menghasilkan tim yang luar biasa. Tapi yang mau saya tanam di sini, dengan pergantian pelatih, konsekuensi itu saya pikir pengurus juga sudah tahu. Pengurus sudah lihat itu, hasil baik buruknya mereka sudah tahu. Jadi untuk pergantian pelatih juga mereka sudah tahu. Jadi saya pikir untuk ke depan, yang kita butuh bukan orang pintar di sepak bola, tapi orang jujur. Orang yang punya hati, bagaimana kita mau juara, bagaimana kita mau prestasi. Saya ke Samsir ya, sebelum nanti ke Bung Harpa. Siap. Anda punya pendapat yang sama? Sebetulnya bahwa oke, kita punya peluang, tapi pada prakteknya peluang itu sirna tiba-tiba. Menurut saya kalau lihat dari semenjak Sintayong pegang kita di kualifikasi Piala Dunia, menurut saya semakin hari tim nasional semakin membaik. Ketika kita mau menghadapi pertandingan berikutnya pasti ada pemain tambahan lagi, amunisi baru. Menurut saya sepertinya secara tim, secara pemain kita mungkin sudah siap buat main di Piala Dunia. Gitu, karena ya kita lihat udah hampir sedekat itu gitu. Tapi yang saya bilang contohnya Indonesia itu lagi ada di satu peperangan. Peperangan yang tidak pernah kita menangkan sebelumnya. Kita udah hampir menang nih.
Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan jenderal pemimpinnya diganti? Ya bingung lah pasukannya. Jadi Anda ada di barisan kelompok yang sebetulnya sakit hati ketika STY harus out waktu itu? Bukan sakit hati, saya nggak ada di kelompok mana-mana. Saya selalu berpihak sama pemain. Saya nggak ada di pihak A, nggak ada di pihak B. Tapi saya salah satu orang yang tidak setuju pergantian pelatih di tengah-tengah itu. Apa alasannya juga saya nggak tahu. Berarti Anda menyoroti peran dari federasi dalam kegagalan timnas kita maju ke Piala Dunia. Iya, kenapa enggak? Kenapa diganti? Kenapa jenderal di depan itu diganti? Ya pasukannya bingung lah. Bung Harpa, kita balik kepada romansa saat Sintayong kemudian melatih timnas kita gitu. Apa kita ini cari pembenaran? Wah ini tuh karena Sintayong diganti maka kita tidak bisa masuk Piala Dunia dan sebagainya gitu. Bagaimana menurut Anda sekarang melihat suasana batin supporter kita? Ya, terima kasih. Pertama-tama sepak bola ini kan sekarang kalau saya lihat ya, terutama dalam mungkin 2 tahun terakhir ini jadi hiburan yang paling menarik ya. Jadi di tengah kekalutan semua masalah ya, cari BBM bagus susah ya kan dan lain-lain. Ada hope di sana. Itulah yang dihadirkan Sintayong. Sintayong tidak pernah mengatakan dia pasti akan bawa tim ini ke Piala Dunia. Tapi seperti yang tadi Bung Samsir katakan, kita sudah on the track kok gitu. Kita sudah, jangan lupa kan orang ada yang mengagung-agungkan ini 6 pertandingan 6 poin. Ini 4 pertandingan 6 poin. Nanti dulu. Kalau kita bicara di situ kita lihat akhir tahun lalu kita tutup dengan senyum. Peringkat 3 loh kita. Hanya 1 poin dari Australia di peringkat 2. Hanya 1 poin dari lolos otomatis. Dan kita sama Saudi 2 kali kita seri dan menang. 1 sama di Saudi dan 2-0 di GBK. Dan saat berangkat ke Saudi di pesawat itu saya sudah ngebatin, we only need 1 point. Karena itu adalah stage tertinggi kita saat itu. Jadi mungkin Bang Rocky nanti bisa nambahkan sebagai pemain itu di stage yang paling tinggi pasti kalau dia bisa melewati halangan yang pertama mungkin akan lebih gampang. Dan ternyata we brought 1 historic point. Dan kemudian kita bisa main seri lawan Australia 0-0 yang kemudian kita dibantai 5-1 di Allianz Stadium. Dan kemudian intinya kita bisa 2 kali lawan Saudi tidak terkalahkan, bahkan menang 2-0. Menang tidak kebobolan loh. Nah artinya kalau tadi sedikit saya mau bukan mengcounter ya, hipotesa yang mengatakan kita tidak layak masuk Piala Dunia. Loh sama Saudi kemana kita bisa menang dan seri kok. Dan lawan Australia kita bisa 0-0 dan gara-gara kita 2 pelatih dipecat. Kalau saya langsung aja ada keputusan blunder dari PSSI yang sangat luar biasa. Blundernya di mana? Ya mengganti tadi yang Sintayong dengan Patrick Kluivert. Karena udah mengganti yang bagus, menggantinya dengan yang mohon maaf ya kita istilah sendiri kan. Line up lawan lawan Saudi itu kan ya ibu-ibu nih yang nggak nonton bola juga ini apa sih kok dipasang sini, kok nih udah di kanan dihajar terus nggak ada perubahan segala macam itu nggak perlu kita lah yang ngomong. Jadi banyak catatan-catatan red flag yang kemudian membuat kita ini emang blunder sekali. Bung Rocky, akan seperti apa nanti implikasinya pemain naturalisasi yang sudah merumput di kita, kemudian juga mereka sudah kadung membela timnas kita, akan riset lagi? Ya kalau saya kan semua itu balik lagi dari federasi. Sekarang dengan pemain naturalisasi pelatih sekelas Kluivert saja tidak bisa ngatasin mereka. Artinya tidak bisa ngatasin itu bukan tidak bisa tegur ya, tapi tidak bisa beradaptasi dengan cepat untuk mengerti karakter pemain masing-masing. Contoh yang tadi susunan pemain pertandingan pertama. Itu yang terjadi. Artinya pada saat kamu tidak mengerti, kamu cuma lihat sepintas. Oh ini bagus, ini bagus. Tapi yang dibikin Sintayong itu kan dari hari ke hari dia setiap hari dia lihat, dia rubah, dia cari. Karena dia memang dia pengen tahu detailnya. Jadi ya orang bilang di Sintayong tidak ada strategi, tapi saya menurut saya ada. Dia mengandalkan fisik. Artinya dia tahu kita belum punya pemahaman bermain yang baik. Jadi dia meningkatkan kondisi pemain yang secara maksimal. Artinya dia bisa pada saat saya mau bertahan counter attack begini, bertahan counter attack begini. Dan itu dibikin. Nah, tapi yang pemain lokal kita tidak punya itu mental. Karakter kita yang tidak siap untuk pertandingan penting. Itu belum siap. Yang dimana memang kita harus akui pemain naturalisasi. Contoh, kita kalah dari Jepang 6-0 di Jepang. Habis itu kita kalah di Jepang juga, lawan Jepang juga di sini. Tapi pertandingan berikutnya kita bisa menang 2-0 lawan Arab. Artinya secara mental pemain naturalisasi juga belum siap untuk ketemu dengan Jepang.
Tapi secara mental untuk ketemu dengan pemain Asia Tenggara, Arab Saudi, mereka masih punya rasa percaya diri untuk bermain. Pengurus sudah tahu itu sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ya saya ke Samsir, Bro, Anda sependapat, Anda punya suasana batin yang sama ketika melihat bahwa seperti itulah mentalitas pemain lokal kita ketika memang mereka juga dalam satu tim dengan pemain naturalisasi. Sebenarnya kalau ketika lawan Arab Saudi, menurut saya ya ini kita punya pandangan beda-beda. Kurang tepat saat itu memasang Beckham. Karena menurut saya dari segi postur aja Beckham udah kalah. Dan kita bermain di Arab Saudi yang notabene 2 pertandingan dia tidak pernah menang lawan kita. Seri dan kalah. Mereka pasti akan press habis-habisan. Beckham postur tubuhnya kecil. Arab Saudi kalau logika saya aja, Arab Saudi besar-besar pasti di press. Kenapa harus pasang Beckham? Itu bukan karena Beckham jelek ya. Bukan karena Beckham jelek, tapi ya seharusnya sih kalau Kluivert mantan pemain top, pelatih juga seharusnya udah tahu lah kayak gitu. Kita main away, harusnya dan lawan tim ya, lawan negara yang nggak pernah menang lawan kita, yang dulu-dulu pasti menang lawan kita, mereka pasti mau balas dendam. Ya jangan pasang Beckham lah, kasihan gitu harusnya. Bukan Beckhamnya jelek. Abis itu kan kita tahu sendiri di media sosial abisnya kayak gimana Beckham. Kasihan juga Beckhamnya. Ada kok pemain lain yang lebih fit gitu. Bukan karena Beckham jelek gitu. Praktiknya demikian, Bung Ege. Ketika kemudian yang jadi bulan-bulanan adalah pemain, kemudian juga pelatih tentu saja. Tapi ada satu hal, bagaimana dengan organisasinya, bagaimana dengan federasinya? Apakah itu juga menjadi sasaran amukan netizen ketika Anda mengamatinya? Ini waktu saya ke Saudi bersama-sama dengan Bung Arpa, saya sudah tahu hasilnya akan demikian. Yang agak mengejutkan saya memang pada waktu di Saudi itu komposisi kita seperti di Australia itu ya. Di Australia sih hampir oke di beberapa menit awal ya. Ujungnya lebih parah. Nah, balik ke pertanyaan Anda. Jadi maksud saya sebetulnya kan peluangnya ada nih ya pada awalnya gitu. Nah, kalau Anda mau bicara soal organisasi, saya mau lihat sisi lainnya, peradaban nih. Kenapa kita ya, makanya saya bilang saya mau pakai ini, mau tanding lawan AFC, karena nggak berani bilang tanding lawan FIFA. Kita ini kalau ketemu FIFA kelihatannya sedep. Top loh FIFA itu, apa aja bagus. Ada tragedi Kanjuruhan, kita dibantu, dikasih kantor di sini. Ya kan? Kantor reformasi sepak bola gitu, transformasi sepak bola, FIFA kan? Lalu yang kedua, wah, Bapak Presiden kita dikasih Vandal itu di New York sebagai perasaan hormat. Iya dong, bagus dong. Kemudian Menpora boleh rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Yang saya bingung adalah kenapa kita tidak pernah fight untuk minta kepada FIFA kembali dong ke jati diri peradaban Anda. Apa itu? Ronde keempat di tempat netral. Itu kok yang dijanjikan pertama. Ya. Harusnya dilaksanakan di negara netral dong. Betul. Jepang, boleh kan? Kan dia sudah lolos. Kalau nggak mau ke Australia, kira-kira di tengah-tengah lah. Jepang. Jadi bagus FIFA tuh ngasih vandal kepada presiden kita. Keren. Bahwa boleh rangkap jabatan, keren lagi. Tapi bahwa Anda nggak punya kapabilitas untuk meneriakan, hey, babak keempat itu nggak boleh ada di Arab Saudi. Coba Anda bayangkan. Dulu katanya netral loh, tiba-tiba sekarang boleh. Nah, balik lagi, saya mau mengatakan kalau tadi bicara sebagai federasi, kapabilitas harus ditingkatkan. Yang gini-gini nggak boleh terjadi nih. Jangan-jangan siapapun pelatih yang bawa kita, itu bisanya lolos ke babak kelima. Nah, ini babak kelima pun nggak terjadi gitu. Banyaklah orang-orang baik di federasi itu, tapi kapabilitas untuk yang seperti ini berteman dengan FIFA lah, tapi nggak pernah merubah peradaban FIFA. Nah, sementara orang-orang hebat seperti dia nggak pernah saya lihat di federasi. Halo, Bung Rocky. Sekarang kita ke Pak Roberto dulu, silakan, Pak. Iya, seperti saya bilang tadi, kita ingin memiliki pelatih yang antisipatif, bisa adaptif. Selalu pilih-pilih strategi yang tepat untuk situasi yang berbeda. Dan itu tidak kita dapatkan dari apa yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Ya kan? Tapi untuk Indonesia nggak cukup. Apa yang dibilang oleh Bung Rocky tadi. Kita ingin juga menyiapkan pemain
yang memastikan kita selalu memenangkan pertandingan. Nah, sekarang kita ada waktu nih, ini untuk menggiring ke gas yang ketiga. Kita ada waktu nih, ke depannya gimana? Siapa yang perlu kita pilih? Tidak cukup kita memilih teman-teman yang sangat profesional, kita ambil dari mana-mana, tapi kita perlu ada pembinaan, memastikan peradaban kita itu berlangsung dengan baik. Ini ada waktu nih, karena Piala Dunia lagi baru 4 tahun kan. Betul. Jadi ada waktu untuk kita pilih 2030 yang tepat. ya? Iya, kita pilih yang tepat, orang yang jago strategi, tapi orang juga yang kebapakan. Bisa membimbing, membina pesepak bola kita. Anda punya ide nama? Oh pasti. Mungkin asal negaranya mungkin. Oh iya. Ada yang ingin sebetulnya kembali lagi disentuh oleh asal Belanda, kemudian juga ada yang ingin jangan lepaskan sisi Asianya dan sebagainya. Anda preferensinya kemana? Saya cenderung memilih yang dekat-dekat dengan kita, karena dia paham. Apalagi dia sudah menangani berbagai tim yang ada di sekitar kita. Satu. Yang kedua, karena harus berbasis kan AB ya, harus ada dasarnya. Dia membentuk tim yang selalu ditakuti, susah kalah. Sebut nama nggak nih? Atau silakan, nanti aja? sebut nama, Nah, silakan. Kalau saya harus memilih dari apa yang beredar di masyarakat, saya akan memilih bekas pelatih Vietnam. Bekas pelatih Vietnam? Ya. Park Hang-seo. Silakan tanyakan ke Bung Harpa. Pelatih asal Korea berarti ya? Iya. Bagaimana dia, apa yang terjadi dengan Indonesia setiap kali bertanding melawan dia dan seterusnya. Itu teknikal, lebih baik pengamat saja. Oke. Dan Anda lebih memilih untuk memilih Korea yang baru dibandingkan stok lama dihadirkan kembali? Iya, ada juga alasannya kan. Kasus Australia. Oke. Ya kan? Saya menginginkan pelatih yang memilih set strategi yang tepat untuk kondisi yang tepat. Oke. Nah, ada bukti empirik dia tidak memilih tim yang tepat pada situasi tertentu. Bung Harfa. Oke. Nah, soal pelatih ini kan dibilang masih lama, enggak juga. Yang pasti belajar dari kesalahan, menurut saya kesalahan fatal ini, mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, maka jangan sampai salah lagi nih. Karena kalau salah lagi bukan soal bola, tapi juga keuangan negara nih. Nah, yang ini itu sebetulnya level 5,5. Tapi yang ini saya mau lanjut, ajar aja Bang langsung. Enggak, mau uji tajam. Nah, sebelum kita sampai ke sana. Jadi diuji kan, tesis, hipotesis, kurang lebih gitulah. Kalau Sintayong pun yang bawa kita ke ronde keempat, belum tentu juga bisa lolos. Tapi dengan tadi perjalanan yang itu mungkin menjadi kita terima demikian ya akhirnya. Kalaupun enggak ya bersama dengan dia, gitu maksud Anda? Iya, secara umum yang saya lihat seperti itu kan. Karena ya ini fakta saya di lapangan dari mulai di Australia, kemudian di Sidoarjo, dan kemudian di King Abdullah Sport City. Kan nama yang bersangkutan kan bergema terus kan. Padahal dia udah nggak di situ loh. Ya ini bukan saya ngomong loh. Kita Bang Effendi juga nonton kan. Mungkin ini saya nggak tahu ya, apakah ini sekedar ingin CLBK atau memang jadi simbol perlawanan terhadap ketidaksetujuan atas pengambilan keputusan dari federasi. Dan berkali-kali saya mengatakan, wah ini kombinasi STY dengan Pak ET ini luar biasa. Gitu. Tapi kemudian kan ada perpisahan yang kita semua sayangkan, dan akhirnya ya hope itu bukan hanya hope yang hilang, tapi hope itu benar-benar kita nggak lolos Piala Dunia dan kemudian orang mulai merasakan ada yang hilang. Nah makanya untuk kali ini jangan sampai salah lagi nih. Jadi pilih pelatih itu jangan, pas lagi Natal mau datang. Itu udahlah, jangan gitu-gitu, jangan udah nggak masuk lagi lah. Terus katanya apalagi kesamaan budaya dan bahasa lah, di grup B itu pelatih Saudi itu nggak bisa bahasa Arab, pelatih Graham Arnold pelatih Irak nggak bisa bahasa Arab dan mungkin baru 1 bulan dia ke Irak. Jadi kayak gitu tuh udah nggak masuk lagi lah. Jadi pilihlah pelatih. Mungkin kalau nanti dipilih si A dipilih, saya rasa nggak semua dari kita sepakat. Pasti ada yang kayak Pak Roberto tadi, saya maunya Park Hang-seo, mungkin saya maunya CLBK, mungkin Bang Rocky mungkin maunya yang lain lagi. Tapi paling enggak secara empiris kita bisa melihat, masuk akal nih, ada benang merahnya. Nah nanti biar waktu yang membuktikan apakah memang pelatih ini deliver atau enggak. Karena waktu dulu dari Luis Mia ke Simon, lalu Simon sebentar ke Sintayong pun banyak yang menolak juga. Katanya emang kalau udah ngalahin Jerman udah bakal bagus. Ya kan, itu wajar, tapi ketika nanti dia perform, masyarakat akan menerima itu. Makanya nih kali ini nih, kalau feeling saya kenapa lama tarik ulurnya, ini mungkin ada yang satu mau
ke kanan, satu mau ke kiri banget. Makanya lama. Seperti itu. Kalau Bung Rocky melihat, adakah nama yang menguat atau feeling Bung Rocky? Kalau saya secara pribadi, siapa saja pelatih saya terima. Artinya pelatih itu yang benar-benar punya dedikasi. Pelatih benar-benar mau kerja. Pelatih yang dimana tidak kenal yang namanya KKN. Artinya itu yang terjadi dengan Sintayong. Dia pelatih yang tidak kenal namanya KKN. KKN, ya. Sampai di sana itu. Kita harus highlight. Apa pesan komunikasi di balik itu? Ini gigi berapa nih? Tunggu, ini udah mau masuk ke gigi 4 nih. Waduh, pelatih yang tidak kenal KKN. Pertanyaan saya, emang ada pelatih yang kenal KKN? Oh banyak. Siapa? Coba sebut nama. Sebut nama bang. Cek aja di pelatih liga semua banyak. Contoh begini. Coba cek pelatih asing semua yang di sini. Apa mereka punya apro? Tidak. Tapi mereka bisa melatih. Tapi pelatih lokal itu harus punya apro. Tunggu, KKN seperti apa yang Anda maksud? Jadi artinya begini, KKN itu saya mau dengan pemain itu, ya kayak contoh Sintayong. Dia memilih pemain itu berdasarkan apa yang dia butuh dalam strategi. Nah itu yang saya bilang itu pelatih yang apa sih jujur. Artinya banyak pelatih yang di liga sekarang juga mau masuk. Contoh kita mau untuk EPA saja, kita punya pembinaan usia dini aja, itu minimal 15 juta harus bayar. Itu yang dimana federasi tahu dan semua juga mereka tahu. Sampai Om Indra Safri sebagai direktur semua tahu. Yang bikin Liga Top Scorer Bang Yusuf tahu. Tapi mereka tidak bikin apa-apa. Artinya ya memang yang harus dibenarin bukan yang harus dibenarin sebenarnya bukan pelatih dan pemainnya. Pengurusnya yang harus dibenerin. Nggak, saya menangkap pesan jangan-jangan Anda mau mengatakan kita butuh pelatih yang nggak boleh nurut-nurut amat sama federasi. Ya. Yang mengandung nilai-nilai pemberontakan dalam dirinya ketika dia berseberangan dengan independen dalam bahasanya Pak Roberto. Ada sependapat. Anda mau mengarahkan sependapat sekali. Contoh kayak tadi yang pelatih Belanda itu juga masih terjadi banyak di pelatih lokal. Artinya pada saat sebelum kompetisi saya sodorin manajemen sodorin pemain dan pelatih. Dan pada saat di tengah perjalanan dia dipecat. Itu kan bukan pelatih pemain pilihan saya. Nah hal-hal itu juga yang artinya dibilang yang tadi bilang profesional. Nah kalau kamu sudah tahu Indonesia tidak bakal lolos, kenapa kamu ambil? Berarti artinya yang saya tangkap ya cuman saya daripada saya nganggur. Begitu. Jadi yang bikin kita susah untuk berprestasi. Samsir, Anda melihat, kalau disebutkan tadi ada CLBK, STY katanya siap loh, memberikan kode loh, siap untuk kemudian kalau memang harus dipanggil kembali itu. Tapi balik lagi ini soal tadi disebut mengenai berseberangan dengan federasi. Jangan-jangan memang kita butuhkan seorang ekspertis, bukan seorang loyalis. Loyalis dalam hari ini kepada sosok atau figur yang dianggap memang sosok sentral di balik pengembangan sepak bola di tanah air kita. Sebelum jawab itu, saya mau mengevaluasi yang tadi saya bilang tentang Beckham. Yang tadi Bapak bilang kan kita butuh pelatih yang antisipatif ya. Ya itu contohnya, berarti pelatih kita waktu lawan Arab dia tidak antisipatif. Beckham itu pemain yang sangat bagus kalau dengan bola. Tapi Beckham nggak bisa. Tanpa bola Beckham nggak bisa. Beckham bukan pemain yang bertahan. Itu maksud saya. Soal STY, saya setuju kita CLBK sama STY karena menurut saya ada sesuatu yang belum selesai sama STY di sini. Masih ada cintanya STY di Indonesia menurut saya. Cinta yang belum selesai nih. Karena tiba-tiba diputus di tengah jalan. Kayaknya kalau saya lihat dia, saya beberapa kali juga ketemu dia. Orangnya fair, terus kita juga lihatlah kebersamaan STY sama pemain. Itu kita bisa lihat, kalau saya cocoknya di Indonesia itu, saya cocok sekali sama Pak Rahmat Darmawan. Karena apa? Dia sangat kebapaan. Gitu. Jadi ketika ada kedekatan emosional sama pemain, itu ngaruh loh di lapangan. Kayak pemain tuh gue rela lari kayak gimana aja, gue rela mati-matian di lapangan. Biar gue menang ya, biar pelatih aman. Karena gue suka sama pelatih itu. Gitu. Peserta ataupun mungkin hadirin yang ada di sini punya pandangan. Sependapat tidak kalau kita CLBK kembali kepada Sintayong? Atau kita harus move on kepada nama baru yang mungkin lebih progresif membawa kemajuan timnas kita? Sependapat? Iya mau. Kalau berbeda nggak apa-apa, jangan takut dihujat. Kalau sama juga nggak apa-apa. Biasakan berpendapat. Kalau Sintayongnya mau, kalau dia nggak mau, belum tentu dia udah mau bang. Anda menduga nggak akan mau? Nggak, dia udah oke.
Dia sudah ngasih sinyal. Sudah kotak-kotakan dengan Bung Harpa. Jadi gini, jadi agen Sintayong ada di depan kita. Kita dengarkan. Kan ada dua pot nih dalam pemilihan pelatih menurut saya. CLBK atau pelatih baru. Pelatih baru itu ada beberapa kandidat yang kita juga fair, yaitu Timur Kapatse. Dia juga udah oke juga nih. Udah langsung bilang saya tertarik. Dan dia punya sejarah juga kan, main di GBK 2007 dan ngalahin kita di semifinal Piala Asia U23 tahun lalu. Ya, dia udah bilang oke. Dan bagus, semua dia masuk checklist menurut saya. Tinggal harga sih kayaknya masuk lah, sama-sama Asia cincai lah. Satu lagi sebenarnya banyak yang orang, tadinya Jesus Casas, tapi dia udah sangat dekat dengan Singapura. Jadi kita drop dulu. Satu lagi itu bekas pelatih Yordania, Hussein Amota. Dia itu yang bawa Yordania ke final Piala Asia 2024 yang dalam tanda kutip dicirangin wasit Manning. Nah itu juga bagus juga tuh. Dan pernah bekerja sama dengan direktur teknik kita yang nggak tahu statusnya sekarang masih direktur teknik atau udah dipecat, Alexander Zwiers. Nah itu pernah kerja sama juga. Ini juga masuk nih. Itu pot baru. CLBK itu juga pot sendiri. Nah sebenarnya kalau dari beberapa kriteria yang saya buat sendiri, misalnya soal budget, terus soal pengenalan sepak bola Asia, acceptance fans, itu ya menurut saya Sintayong. Sekarang soal budget, setahu saya dia itu masih dicicil. Iya, Prof ya. Saya karena bukan ahli bagian pemberian kredit, jadi saya nggak terlalu tahu persis. Tapi saya pernah dengar gitu. Boleh nggak saya mencoba keluar dengan pemikiran yang lain? Karena ini semua saya setuju aja. Cuma Sintayong ada catatan sedikit aja, walaupun luar biasa. Di Ulsan nggak terlalu gemilang. Tapi kan orang bisa bilang beda dong klub dengan pengalaman yang sudah ada dan lain sebagainya. Ya itu perlu jadi catatan. Saya gembira aja semuanya. Nah tadi saya mau bilang begini, Ketua Umum PSSI ini atau Pak Erick Thohir ini kan terkenal dalam konteks belum tentu ada orang yang bisa membuat sepak bola kita begitu bergelora dengan euforianya sampai hari ini. Belum tentu karena belum tentu juga ada yang berani maju, ya kan? Tapi sampai saat ini kenyataannya demikian. Orang akan mengatakan, wah kalau dia meninggalkan Ketua Umum PSSI konsentrasi di Menpora, siapa yang bisa membuat gelora dan euforia seperti ini pada satu sisi? Tapi pada sisi lain, saya mau mengatakan ya, dengan segala kelebihan yang ada itu, kalau kita hitung-hitung nih, apakah APBN ada tidak di sepak bola kita? Di catatan saya ada 199,7 miliar dari 227 miliar rencananya. Jadi sedang berproses segitu. Nah kalau tadi bicara soal berapa yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk mengajak Pak STY pulang dengan dicicil, ditambah dengan berapa yang harus dikeluarkan untuk kompensasi Pak Patrick Kluivert dan teman-temannya itu untuk pulang, walaupun nggak jelas ini tadi Alexander Welles ikut pulang nggak ya, nggak. Jordi Cruyff, Om Simon Tahamata juga nggak jelas juga tuh, karena itu tidak tergabung dalam kelompoknya Kluivert. Jadi Om Simon nyari, tapi terakhir Alex Pastor katanya semuanya udah pulang juga, jadi kita nggak ngerti nih. Om Simon mudah-mudahan nyari bakat-bakat muda terus lah ya. Tapi yang mau saya katakan, dengan budget-budget yang seperti itu, kalau kita hati-hati, kenapa nggak Jurgen Klopp sekalian misalnya? Budgetnya ada nih. Ya, yang sudah terlanjur Anda pakai loh itu ya. Yakin Bang Effendi, Prof ada budgetnya untuk Jurgen Klopp? Nggak, ini kan sudah terlanjur. Sebagian dikasih cuma buat kompensasi pulang. Sudah 2 pelatih loh dikasih gitu. Kalau ini hati-hati digunakan, nggak untuk membuka pikiran saja. Walaupun saya tahu sekarang potnya seperti itu. CLBK besar sekali yang ingin. Ada juga yang mengusulkan nama-nama tadi sampai Timur Kapatse, kemudian... Ya, tapi kita baca dulu ya hasil pollingnya. Hasil polling kita sekarang. Bung Ege ya. Siapa yang pantas gantikan Kluivert di timnas? Dan kita sudah lihat ada 502 votes terus bertambah. Kayaknya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bung Harpa tadi. Banyak yang ingin CLBK nih. Sintayong 74%, Frank de Boer 3%, Louis van Gaal 4%, dan Timur Kapatse 18%. Berarti masih banyak nih loyalis Sintayong. Nggak, saya nggak ada masalah. Saya berarti memang kalau ini ada ya, ini kan mungkin apa jajak pendapat. Betul. Perlu ada survei juga. Karena survei bola yang sebelumnya agak meleset. Ada survei yang menyatakan waktu itu walaupun gagal ke Piala Dunia, masyarakat tetap mengendaki Patrick Kluivert. Betul kan, ada survei yang begitu tuh? Ya itu metodologinya perlu dipertanyakan itu. Bukan cuma itu, maksud saya cepat sekali tiba-tiba belum selesai surveinya kita nikmati udah pergi Patrick Kluivertnya. Jadi saya belum sempat mendalami metodologinya, Patricknya sudah
Suruh pulang. Jadi apa pesan komunikasi balik itu? Pesan komunikasinya adalah, ini jajak pendapat ya. Survei soal lain lagi. Tapi kan keputusan ada di Exco bersama dengan Pak Erick Thohir yang fenomenal ini. Pertanyaan saya adalah, dulu kesannya seakan-akan ini pulang karena ada kondisi ruang ganti. Ini ruang ganti ini termasuk ruang meeting, ruang mandi atau apalah, pokoknya ini ruang ganti yang tidak harmonis. Setiap saya ngomong bunyi keretanya pas. Memang artinya ini penting gitu, di garis bawah yang mau bunyi kereta. Nah maksud saya, masalah ini nggak ada masalah sekarang berarti. Kan harus itu kan? Betul. Artinya harus siap sepak bola itu sebagai organisasi modern. Bukan perasaan one man show, two man show, three man show, four man show. Jadi ruang ganti dikelola bersama, ya kan? Oleh pihak-pihak yang misalnya sama-sama bisa membuat ruang ganti itu menjadi efektif tanpa terpancing oleh isu-isu yang besar di media sosial misalnya, gitu ya. Jadi tertib organisasinya, organisasi yang modern itu terlihat untuk menangani masalah ruang ganti. Kalau ruang ganti itu yang menjadi pokok persoalan pada waktu SAI dulu, kurang lebih gitu ya. Karena kan kalau enggak dia dikembalikan, tapi kan dulu masalahnya, betul, masalahnya ruang ganti dulu ya. Atau ada ruang-ruang lain? Tapi kan ternyata itu sudah dibantah oleh orang yang ada di dalam kan. Karena kalau yang ngomong kita, yang ngomong mungkin pihak kata-kata Sintayong mungkin bias. Tapi itu udah dibantah oleh Calvin Verdong dan juga Ragnar Roratmangun dalam sebuah podcast bahwa dinamika dan itu tuh sekarang nggak ada. Dan setahu saya masalahnya hanya dengan satu orang, bukan dengan yang lain. Dan itu biasa dalam organisasi, nggak ada yang nggak ada dinamika. Jadi yang masalah yang disampaikan selama ini nggak benar. Ya udah dibantah dengan orang yang di dalam sendiri kan pemainnya. Orang dipulangin tapi bukan saya, kasihan juga loh orang dipulangin dengan alasan yang kurang pas gitu. Nah itu dia. Orang pulang loh, alasannya kurang pas. Dan pas. dicicil pula kan pesangonnya atau gajinya. Oke, baiklah. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Ini makin seru ya. Untuk seru-seruan, kita punya kuis nih. Kita punya kuis siapa dia. Nah, kita mau tebak-tebakan dulu, boleh ya? Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua di sini. Nah, saya mau geser ke sini. Nah, kelihatan nggak kameranya ke sini nih? Nah, di balik ini kita akan tes narasumber kita. Pengetahuan bola mereka kan luar biasa tadi, bicara soal bola. Nah, kita mau cek seberapa mengenali mereka, figur-figur yang ada di balik ini semua. Kita sudah siapkan ada beberapa nama di sini. Nah, ini yang kelihatan nih rambutnya dengan tangannya. Nah, ada yang mau jawab nih. Siapa kira-kira? Ini saya kasih clue nih. Ini mantan pemain timnas bintang Persija, pernah main di Selangor. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, tepuk tangan untuk Samsir Alam. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Samsir Alam. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Nah, ini jidatnya nih yang kelihatan nih. Nah, sebentar. Tadi sempat disebut namanya oleh Samsir Alam. Pernah menjadi pelatih timnas U23. Iya. Prof? Riddle. Bukan. Oh, bukan. Coach Rahmat Darmawan. Oh iya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Samsir Alam. Coach Rahmat Darmawan. Nah, di sini kelihatan kayak bule. Ternyata saya dihalangi oleh lampu-lampu hijau ini. Nah, ini tuh, kalau ini saya minta Bung Rocky Putira yang jawab. Ini kacamatanya. Yang tadi dia nggak berani sebutin nama orang yang di kamar ganti itu loh. Bung Harpa udah tahu nggak? Nggak boleh Bung Harpa. Kamar ganti yang bikin panas. Prof Ege, ini siapa kira-kira? Ini CLBK ya? Bukan CLBK, tapi sosok yang tadi kita bahas terkait juga dengan CLBK. Ini kalau iya, ini yang tadi dia nggak berani sebutin nama tadi. Siapa kira-kira Bung Rocky? Pakai mic dong. Toel. Teman saya. Tommy Wali. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Ini gini-gini sahabat kita juga nih, Bung Toel nih. Sahabat, semua sahabat kita. Semua sahabat kita ya. Nah, ini tangannya jempol begini. Terus ini apa nih? Nah, ini bibirnya. Ini sosok yang dari tadi kita bicara gigi 3, gigi 4. Nah, kira-kira ini gigi 5-nya. Ini temannya Toel. Oh, tahu saya, ini orang paling penting di Indonesia ini dalam sepak bola. Siapa kira-kira Bung Harpa? Pak Erick Thohir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bung Harpa, Pak Erick Thohir. Ini langsung aja kita ke gigi 5 ya. Kira-kira nih satu persatu nih. Bung Ege, Bung Samsir, Pak Roberto,
dan juga Bung Harpa dan juga Bung Rocky, tanggapan Anda terkait dengan sosok Pak Erick Thohir yang menjadi sorotan setelah ya timnas kita gagal ke Piala Dunia. Beliau sih mengatakan bertanggung jawab, tapi pada prakteknya seperti apa implikasi dari tanggung jawab itu, Bung Egi? Ya, di tanah air kita saat ini segala sesuatu yang terkait dengan tanggung jawab masih sangat ditentukan oleh algoritma rasa. Ini ilmiah. Saya bisa menjelaskannya ini tapi 1,5 tahun kuliahnya ya. Jadi algoritma rasa yang mana itu sampai saat ini masih sangat menghormati Pak Erick Thohir dengan mengasumsikan belum ada orang lain yang bisa menggantikannya. Jadi pernyataan bertanggung jawabnya tadi masih belum ada implementasi, sedang ditunggu pada saat ini gitu. Tapi bahwa dia dalam posisi seperti ini kan sebetulnya dia nggak gagal. Kalau dihitung bahwa PSSI mengatakan kita ke Piala Dunia tahun 2038. Jadi yang terjadi pada saat ini adalah aduk-mengaduk algoritma rasa. Trust the process. Apanya? Trust the process. Enggak ya sampai ke sana lah, prosesnya juga kan belum kita lihat gitu. Enggak, maksud saya liga kita di Asia itu kalau dihitung seluruhnya nomor 22 pada hari ini. Nah itu kan bagian dari proses. Tapi dengan segala itu ditambah dengan naturalisasi, ditambah dengan apa algoritma rasa itu sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikannya. Jadi pertanyaan Anda, pertanggungjawaban itu sedang ditunggu. Karena sampai saat ini orang lain tidak bisa blaming ke siapa nih selain ke Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Itu jawabannya. Tidak menyenangkan, Anda harus bikin live lagi selanjutnya. Samsir. Saya pernah di bawahnya Pak Erick Thohir lumayan dekat karena pas saya main di DC United, beliau salah satu ownernya. Dan menurut saya pribadi, sampai detik ini saya belum tahu nih kalau Pak Erick mau fokus ke Menpora yang menggantikan beliau siapa, saya belum tahu, belum kepikiran. Karena saya sering bilang ketika pertandingan di GBK sebelum-sebelumnya, misalnya pertandingan main jam 7 malam, itu paling baru rame jam 5. Jam 5 sore baru rame. Sekarang main jam 7, dari jam 2 tuh udah rame. Euforianya banyak, ada dari sponsor, ada games, ada legend-legend diundang, ada musik-musik, itu sangat menghidupkan gairah sepak bola, menurut saya itu bagus sekali. Tapi dari semuanya menurut saya kalau boleh berpendapat buat Pak Erick yang saya hormati, grassroots-nya tolong diperhatikan juga Pak, gitu. Jangan cuma euforia tim nasionalnya aja gitu, karena mungkin yang tidak terlalu tahu sepak bola mungkin melihat sepak bola Indonesia baik-baik aja mungkin, karena kan timnas kita hampir lolos Piala Dunia. Tapi karena saya sekarang juga ngelatih, ya Kakak Rocky juga ngelatih, grassroots-nya agak keteteran. Karena grassroots itu kan ya masa depan kita kan di anak-anak nih sekarang. Gitu. Sama satu lagi ya keputusan yang tadi Bung Harpa bilang, keputusan fatal itu sih. Karena walaupun target kita misalnya Piala Dunia 2038 atau apa, tapi kan kemarin itu kita hampir gitu loh. Kenapa membuat keputusan yang sangat begitu besar, itu aja sih. Iya, Pak Roberto. Kalau saya dan saya kira beberapa teman pengamat sepak bola yang lain, kita harus akui bahwa Pak Erick Thohir adalah seorang sportsman yang hebat. Tadi Samsir juga mengamini, ya. Beliau juga seorang pemimpin yang barangkali menguasai bidangnya. Nah, tapi seorang pemimpin yang baik itu juga harus tahu batasannya. Pada saat harus mengambil keputusan apa, terutama yang sifatnya teknikal, itu ada orang yang lain yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional, lebih objektif, lebih empirik. Saya kutip aja satu dari Prof. Ege. Beliau pernah menjadi pemilik Inter Milan. Dan ketika itu Inter Milan mengkontrak Frank de Boer, kalau nggak salah, menjadi pelatih. Dan prestasi Inter Milan ketika itu akibatnya nyebur. Gitu. Ya. Nah, ini seolah-olah terulang lagi di case Patrick Kluivert. Lebih baik saya berbicara dengan fakta empirik daripada menyampaikan sesuatu yang asumsi. Nah, oleh karena itu saya tetap yakin bahwa kepemimpinan beliau diperlukan, tetapi dalam konteks yang lebih proporsional. Ketika harus sampai kepada hal-hal yang teknikal, berikanlah kepada orang-orang dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif untuk kebaikan kita semua ke depan. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Roberto. Bung Harpa, apakah Anda melihat komando PSSI masih akan tetap di Pak Erick Thohir? Ya, pertama kalau kita juga mau jujur dalam
mungkin 2-3 tahun terakhir ya, sepak bola kita tuh banyak berubah karena peran beliau. Kita harus akui, dari segi keuangan memang kelihatannya beliau sangat handal. Lalu dalam melihat peluang juga, bagaimana tim nasional kita tadi sudah disinggung sama Bang Samsir juga, main jam 8, bahkan dari pagi juga udah datang Bang, dari Solo, dari Surabaya itu mereka udah ada yang pasar Senen, mereka muter-muter dulu. Jadi semua ada. Cuman ya ada satu keputusan yang sangat luar biasa, blunder yang dilakukan. Kemarin kita sudah menggaungkan pecat Patrick Kluivert bukan karena kita benci. Karena Patrick Kluivert itu juga mewarnai era sepak bola kita 90-an. Kita menghormati dia, tapi tidak sebagai profesional, kita tidak menerima dia lagi gitu kan. Dan itu kan seperti bola panas waktu itu. Tapi agak lama menurut saya kalau saya jadi dia, hari Minggu siang saya udah pecat Patrick Kluivert. Karena itu bola panas, yang untungnya nggak sempat membakar federasi, sempat dibuang. Tapi kan belum ada bola lagi nih yang harus diambil. Menentukan pelatih secepat mungkin, setepat mungkin. Karena itu akan membuat masyarakat terjawab kepenasarannya. Rocky, mengenai sosok, mengenai figur Erick Thohir di komando PSSI. Sebelum saya jawab, boleh saya balik tanya? Silakan, Bung Rocky. Kalau menurut Bung sendiri bagaimana Pak Erick kerjanya? Ini paling enak sebetulnya host itu bertanya bukan menjawab sebetulnya. Dia penyerang Pak, dia penyerang Pak. Dia penyerang Pak. Counter attack ya. Kalau melihat perkembangan sepak bola ada, layaknya yang disebutkan oleh Bung Harpa tadi, memang nggak ada yang sempurna ya menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah saat ini, apakah kemudian Pak Erick Thohir masih fit dalam posisinya ketika dia mengemban jabatan sebagai seorang Menpora dan juga sebagai komando PSSI? Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban konkretnya terhadap kegagalan Indonesia masuk Piala Dunia 2026? Itu yang harusnya dijawab. Very clear statement dan bold, jelas statementnya itu. Kalau saya, tadi kan sudah dibilang, kita bukan ini kan, berarti kan Pak Erick nggak gagal. Artinya menurut saya, selama Pak Erick pegang, atmosfer itu berubah. Banyak sekali progres, banyak sekali perkembangan yang kita hadapin. Dari semua aspek dia perhatikan, termasuk saya mantan pemain, dia perhatikan semua, mereka punya yayasan asuransi segala macam, ya itu banyak yang terjadi. Itu yang selama ketua-ketua umum sebelumnya itu tidak pernah didapat. Sebenarnya yang jadi hal yang tidak luar biasa itu orang-orang yang di sekitar Pak Erick. Orang-orang yang sudah duduk sebelum Pak Erick duduk di situ masih tetap di situ. Setuju. Apa yang mereka kerja, gitu. Jadi kita punya, Pak Erick punya komitmen dengan pelatih 5 tahun misalnya. Kenapa itu berpengaruh? Karena pada prakteknya kan komando kepemimpinan ada di beliau. Itu sangat pengaruh. Artinya sekarang kita berenam. Pada saat Bung punya keputusan, belum tentu saya setuju. Yang sana setuju. Tapi dengan upaya setengah mati saya akan bikin bagaimana Bung punya pikiran itu akan terganggu. Dan itu akan membuat keputusan-keputusan itu jadi miring. Sekarang dengan berhasilnya Pak Erick bikin brand image untuk timnas naik, apa itu akan berdampak ke klub yang dimana sekarang setiap klub harus mempunyai 10 pemain asing, 7 bermain, 3 pemain lokal. Apa akan dampaknya ke sana? Kalau begitu kenapa tidak bikin aja federasi nasional, federasi internasional? Artinya kita punya talenta banyak. Saya juga lihat kemarin waktu saya ikut kongres itu dari federasi sendiri kasih dana untuk asprop. Yang saya lihat itu Pak Erick jalan sendiri, di asprop tidak jalan. Di asprop tidak ada pembinaan yang merata. Artinya kita punya pembinaan usia dini itu tidak jalan. Program-program dari atas itu tidak jalan. Kenapa yang tadi saya bilang tidak jalan? Yang terjadi itu yang saya bilang tadi, untuk masuk EPA saja orang mesti bayar 15 juta. Dan sekarang yang buat saya sangat menarik itu, yang sepak bola sekarang itu sepak bola Indonesia, sepak bola di Indonesia itu sepak bola orang tua mampu, bukan sepak bola anak mampu. Jadi orang tua yang punya duit, yang anaknya bisa bermain bola di kasta-kasta yang tertinggi. Contoh di EPA, banyak di EPA yang levelnya tidak akan bisa masuk di timnas, tapi mereka bisa bermain. Nah itu hal-hal itu yang mesti dari federasi yang harus berantas. Dan itu tidak mungkin Pak Erick tidak tahu, karena itu sudah menjadi buah bibir semua masyarakat. Nah hal-hal itu yang mungkin kalau saya bilang misalkan Pak Erick masih duduk lagi, itu yang harus diberantas. Ya, jadi kalau saya punya pemikiran, contoh saya di Hong Kong, saya 5 tahun di Hong Kong itu saya tidak pernah lihat pemain asing dibayar lebih mahal dari pemain lokal. Dengan satu catatan pemikiran mereka bahwa
ekonomi itu tidak akan keluar dari Hong Kong. Itu cara berpikir mereka yang sederhana. Jadi saya pemain asing, saya pemain Indonesia saja masih lebih mahal dari pemain Afrika yang ada di Hong Kong. Dan pemain semahal-mahal saya masih lebih murah dari pemain Hong Kong. Pemain Hong Kong itu difasilitasi semua. Dia punya sponsor, dia punya endorse, dia punya semua. Jadi mereka cuma modal badan untuk hidup selama mereka jadi pemain bola. Jadi artinya pengaturan sekolah untuk mereka tidak ada. Karena memang mereka punya kesejahteraan sudah ada. Nah begitu juga yang terjadi di Cina. Di Cina itu mereka tidak akan kasih pemain yang potensi untuk keluar dari Cina. Negara akan biayai pemain potensi itu sampai dia jadi. Mereka akan dibentuk sampai jadi. Nah itu juga contoh di kita memang sudah banyak. Nah yang saya cuma mau tangkapin lagi tadi, siapa nih sosok pelatih? Sebenarnya bukan buat saya, misalkan pertanyaan itu bukan siapapun pelatihnya. Tapi yang saya mau tanya, masih sabar nggak? Artinya dengan komitmen kita bikin 5 tahun, sabar nggak? Artinya proses itu tidak bisa cuma 1 tahun. Sekarang dengan pelatih baru, dengan pemain yang ada nih, apa garansi 1 tahun pemain semua yang tadi disebutin, pelatih yang tadi disebutin bisa mengerti dalam 1 tahun setiap karakter pemain itu untuk membentuk pemain itu jadi? Tidak mungkin. Nah itu yang saya bilang, dengan proses itu semoga Pak Erik kupingnya tidak tipis. Artinya mendengar gosip sana, gosip sini, yang contoh yang kita selama ini tahu bahwa Sintayong dipecat karena ruang ganti. Ternyata ruang ganti itu kan tidak ada. Itu kan cuma kuping tipis. Jadi artinya dengan era baru ini pelatih siapapun pelatihnya, saya pikir Pak Erik yang harus lebih bisa mengambil sikap. Apapun masukan yang dia dapat, apapun informasi yang dia dapat, bukan cuma lihat hasil, tapi lihat target yang kita capai. Kita mau kemana? Apa yang mau kita bikin? Jadi dengan proses itu pembangunan itu tidak mungkin dari 1 tahun. Jadi butuh sabar apa enggak? Gitu. Luar biasa, tangan untuk Bung Rocky Putirai. Nih para penonton yang hadir di sini juga luar biasa ya. Kita juga mau memberikan sesuatu buat mereka, Pak Direktur, Pak Roberto, boleh ya? Kita kasih kuis ya. Dan dari LRT Jakarta juga sudah menyiapkan sesuatu bagi para penonton yang barangkali boleh menjawab kuis yang kita tanyakan. Ini kaitannya dengan narasumber yang ada di sini. Pertanyaan sih sederhana. Harusnya kalau mengikuti karirnya Bung Rocky Putirai, ya mungkin bisa mendapatkan hadiahnya. Pertanyaannya, Bung Rocky Putirai adalah mantan pemain timnas dan pernah meraih medali emas SEA Games tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Dengan siapa, Mas? Sebelumnya saya Ramadan Ainur. Oke. Untuk menjawab Bung Rocky Putirai itu SEA Games 91. Luar biasa, betul, tepuk tangan. Oke, kita berikan nanti souvenirnya. Oke, pertanyaan berikutnya, Bung Samsir Alap pernah bergabung dan menimba karir di klub Belgia. Ada yang masih ingat klub itu? Bung Astina. Oh, oke. Si abang di belakang dengan siapa, Bang? Dengan Budi. Dengan Mas Budi? Iya. Ya. CSVC kalau nggak salah VC. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Budi. Oke, mungkin Bung Ege mau kasih pertanyaan. Kita masih ada punya 3 souvenir lagi. Mungkin bayangan saya supaya kita tidak terlalu terlalu membenci Patrick Kluivert. Jangan terlalu membenci juga, ya kan? Biasa aja. Dia berhasil memenangkan Piala Champion ya bersama dengan Ajax ya. Itu pada tahun berapa? Nah, ya kan? Ayo. Boleh ikutan nggak? Ini kalau terpaksa, kalau nggak ada boleh ikutan. Saya lemparkan buat buka apa? Ayo dong. Ya. Tahun 95, Pak. Ya, 94-95. Dan dia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah dengan 18 tahun 327 hari. Masuk dari bangku cadangan. Apa ya? Masuk dari bangku cadangan. Masuk dari bangku cadangan ya. Jadi artinya ada yang luar biasa juga pada dirinya sebagai pemain, gitu ya. Oke. Luar biasa. Oke, Pak Roberto barangkali ada pertanyaan yang diutarakan, Pak. Mungkin kaitannya dengan timnas, Pak, yang sederhana atau apapun itu tentang pelatih dan lain sebagainya. Baik, karena tadi juga membicarakan tentang Sintayong dan ini ada penggemar Sintayong di sini. Setelah tidak lagi menangani tim nasional Indonesia, Sintayong kembali ke Korea dan menangani klub apa di Liga Korea? Dengan siapa, Mas? Dengan Dioba. Oke, jawabannya? Dengan klub Ulsan ya, Pak, di Korea. Betul, Pak. Luar biasa.
Benar-benar pecinta timnas yang ada di sini. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir kalau tadi soal timnas kita kan di LRT Jakarta ya. Ini pertanyaan sederhana nih. Ini tentang LRT Jakarta aja boleh ya Pak ya? Oke, kita sekarang duduk di stasiun Velodrome. Dan stasiun akhir di ujung dari stasiun Velodrome adalah stasiun apa? Ini sederhana banget pertanyaan. Oke, Bapak yang pakai Pegangsaan 2. Pegangsaan 2, betul Pak? Tepuk tangan dulu untuk Mas yang pakai topi. Luar biasa. Terima kasih Pak Roberto, terima kasih Bung Samsir Alam, terima kasih Prof. Ege, Bung Rocky, Bung Harpa, dan terima kasih seluruh pemirsa yang hadir di sini, hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube Nusantara TV. Dan sekali lagi bicara soal timnas, kita sudah menemukan jawaban ataupun tidak mengenai arah timnas, tapi yang jelas kita meyakini betul. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Arah timnas akan menemukan jawaban pada waktunya. Tapi tetap percaya Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya Abraham Silaban. Ini dia Bung Trias. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Kau bisa merebut senyummu tanpa waktu dan lama. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan kanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyummu, tapi sungguh kau tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Oh, manusia